Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Faisal Ahmad dengan NIM 200-139 dari kelas TPB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tekbor dengan judul lumpur pemboran. Yang pertama, definisi lumpur pemboran. Lumpur pemboran merupakan fluida yang bersirkulasi dalam pemboran putar yang mempunyai berbagai fungsi yang diperlukan dalam pemboran agar dalam proses pemboran menjadi lancar. Lumpur menjadi komponen yang sangat penting diperlukan karena perannya di dalam proses pemboran. Yang selanjutnya ada fungsi lumpur pemboran. Fungsi lumpur pemboran yang pertama yaitu membersihkan dasar lubang. Yang kedua, mengangkat serpian bor. Yang ketiga, mendinginkan dan melunasi pahat dan rangkaian bor. Yang keempat, ada melindungi dinding lubang. Yang kelima, menjaga dan mengimbangi tekanan formasi. Yang keenam, menahan serpih bor dan padatan lainnya saat sirkulasi dihentikan. Yang ketujuh, membantu dalam mengevaluasi produktivitas formasi. Yang kedelapan, menunjang berat dari rangkaian bor. Yang kesembilan, menghantarkan daya hidrolika lumpur ke pahat. Dan kesepuluh, yang terakhir, mencegah dan menghambat korosi. Itu adalah contoh gambarnya. Yang selanjutnya ada sifat fisik lumpur pemboran. Yang pertama ada berat lumpur. Berat lumpur itu untuk mengontrol tekanan formasi, mencegah gugurnya formasi dan hilangnya cairan. Alat yang digunakan biasanya mud balance. Yang selanjutnya ada viskositas. Viskositas mengetahui sifat kekentalan relatif dan mengangkat padatan bor. Alat yang digunakan biasanya Marsh funnel. Yang selanjutnya ada plastic viscosity, yaitu gunanya untuk mengukur gaya gesek antara padatan cairan dan yang berhubungan dengan konsentrasi padatan dalam lumpur. Alat yang digunakan yaitu Van Vigimeter. Yang selanjutnya ada yield point, itu gunanya untuk mengukur gaya elektronika antara padat-padat cair di dalam lumpur. Alat yang digunakan juga Van Vigimeter. Yang selanjutnya ada gel strength, digunakan untuk menunjukkan kemampuan lumpur di dalam menahan atau mengapungkan serpih bor pada saat tidak ada proses pemboran. Alat yang digunakan yaitu Van Vigimeter juga. Yang keenam adalah geotopisan, yaitu untuk mengetahui jumlah cairan yang masuk ke formasi. Alat yang digunakan HTHP, filtration loss. Yang ketujuh ada MATCAC. MATCAC itu berhubungan dengan konsentrasi padatan, sifat kimia, dan kestabilan lumpur. Alat yang digunakan yaitu filter pressure. Yang selanjutnya ada jenis-jenis lumpur pemboran. Yang pertama ada freshwater mud. Freshwater mud itu adalah lumpur dengan fase cairan air tawar yang kadar garamnya kecil, kurang dari 10.000 ppm atau sama dengan 1% berat gram. Terus contoh freshwater mud itu ada sput mud atau dan natural mud. Itu hanya beberapa contoh saja. Saya jelaskan sedikit juga. Spat mud itu adalah lumpur yang digunakan pada pemboran awal atau bagian atas bagi konduktor casing. Fungsinya itu untuk mengangkat cutting dan membuka lubang di permukaan. Dan natural mud yaitu berfungsi tergantung formasi yang dibor, digunakan untuk pemboran yang cepat biasanya, seperti pemboran pada surface casing. Yang selanjutnya ada saltwater mud.
Saltwater mud ini, lumpur ini digunakan untuk membor garam masif atau salt stringer, dan kadang-kadang bila ada aliran air garam yang terbor, filter loss-nya besar dan mudcake-nya tebal bila tidak ditambah organik. Kulit pH lumpur di bawah 8 karena itu perlu presentatif untuk menahan fermentasi stretch. Contohnya itu ada unsaturated saltwater mud dan sodium silicate. Yang selanjutnya ada oil in water emulsion mud. Pada lumpur ini, minyak merupakan fasa tersebar dan air sebagai fasa kontinu, berarti pembuatnya itu air, minyaknya sedikit. Itu dapat digunakan baik freshwater tadi atau saltwater. Sifat-sifatnya mempengaruhi di emulsi, hanya berat lumpur, volume filtrat, tebal mudcake, dan pelumasan. Keuntungan menggunakan oil in water emulsion ini adalah bit yang lebih tahan lama, penetrasi rate baik, penetration rate juga naik, pengurangan korosi pada drilling sting, perbaikan pada sifat-sifat lumpur. Yang selanjutnya ada oil base emulsion mud. Lumpur ini mengandung minyak sebagai fasa kontinu, berarti pembuatnya adalah minyak dan airnya itu rendah. Lumpur ini tidak sensitif terhadap kontaminan, tetapi airnya adalah kontaminan karena memberikan efek negatif bagi kestabilan lumpur ini. Kegunaannya oil base dan oil base emulsion ini pada completion dan work average more, yaitu dan untuk melepaskan drill pipe yang terjepit, mempermudah pemasangan casing dan liner. Yang selanjutnya ada gaseous drilling fluid, digunakan untuk daerah-daerah yang keras formasinya dan kering. Itu menggunakan udara atau gas yang dipompakan pada anulus biasanya. Salurannya tidak boleh bocor. Keuntungannya itu adalah penetration rate lebih besar, tetapi adanya formasi air dapat menyebabkan bit belling atau bit dilapisi cutting yang merugikan. Natural gas ini juga membutuhkan pengawasan yang ketat pada bahaya api. Lumpur ini juga baik untuk completion pada zona-zona dengan tekanan rendah. Yang selanjutnya adalah material dan fungsi dari lumpur pemboran. Yang pertama ada material pemberat. Itu material pemberat yang ditambahkan itu untuk menaikkan berat jenis lumpur, atau disebut juga dengan weight material. Contohnya ada barium sulfate dan barit dan kalsium karbonat. Yang kedua ada material pengental. Zat kimia pengental lumpur ini merupakan bahan untuk menaikkan viskositas dari lumpur bor tersebut. Contohnya ada Wyoming bentonite. Yang ketiga ada material pengencer lumpur. Itu pengencer lumpur ini maksudnya adalah zat kimia yang digunakan untuk menurunkan viskositas. Biasanya menggunakan alkaline lignite. Terus yang selanjutnya ada filtration loss control agent. Ini maksudnya adalah bahan-bahan untuk mengurangi filtration loss dan menipiskan mudcake. Itu contoh bahannya pregelatinated starch. Yang selanjutnya ada low circulation material. Itu adalah bahan ini untuk menyambut bagian yang menimbulkan loss circulation. Jadi bahan yang digunakan untuk menghentikan loss circulation. Contohnya ada blended fiber.
Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.